Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat menikmati ibadah puasa. Teman-teman, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi awal terkait dengan mata kuliah sosiolinguistik. Perlu teman-teman ketahui, jadi mata kuliah sosiolinguistik ini merupakan sebuah mata kuliah yang nantinya akan membahas, memahami, mengkaji, serta bagaimana sih menganalisis hubungan antara perilaku bahasa dengan perilaku sosial, serta bagaimana sih sebenarnya memanfaatkan bahasa tersebut untuk keperluan praktis maupun pengajaran. Bagaimana nantinya kita juga akan membahas terkait dengan perencanaan bahasa serta pembinaan bahasa. Kalau kita ngomong nih terkait dengan perencanaan bahasa, yang mestinya akan berada dalam dialek atau bahasa Indonesia masing-masing orang. Yang perlu dipahami juga sebenarnya teman-teman terkait dengan sosiolinguistik ini merupakan sebuah mata kuliah yang berkaitan dengan sosial masyarakat, yang berkaitan dengan pembahasan atau perancangan atau berkaitan dengan bahasa, yang sebenarnya pembahasan nantinya kita nanti merupakan sebuah pembahasan yang sebenarnya setiap hari kita ketahui, setiap hari. Intinya belajar sosiolinguistik itu seperti kita belajar sehari-hari terkait dengan bahasa kita, bahasa lingkungan kita, bahasa orang-orang yang terdekat dengan kita, bagaimana bahasa kelompok struktur sosial masyarakat di tempat kita. Itu yang paling penting juga, yang tidak kalah penting. Baiklah, kita lanjut pada slide selanjutnya. Jadi ada beberapa memang yang teman-teman nanti harus kuasai, teman-teman nanti harus pahami bagaimana sih sebenarnya kompetensi dasar yang teman-teman nanti akan peroleh atau tempuh, atau teman-teman nanti harus kuasai paling enggak setelah mengikuti mata kuliah sosiolinguistik. Yang pertama ada bagaimana sih sebenarnya memahami konsep dan hakikat sosiolinguistik. Tadi kita sudah sedikit singgung, sudah sedikit kita bahas terkait dengan konsep. Kalau konsep sosiolinguistik merupakan ada sebuah teori yang nantinya ada perpaduan antara keilmuan linguistik yang nantinya akan bersanding dengan sosial di masyarakat. Jadi kita nanti akan melihat juga bagaimana sih sebenarnya bahasa yang ada di masyarakat, atau juga bagaimana sih masyarakat yang ada dalam bahasa tersebut. Apakah nantinya kedua-duanya nanti juga akan memberikan kontribusi dari masing-masing keuntungan? Bagaimana sih sebenarnya masyarakat itu hidup dengan bahasa, atau kebalikannya, bagaimana bahasa itu juga nanti akan hidup di masyarakat. Kalau kita amati sekarang ya teman-teman terkait dengan bagaimana sih penguasaan bahasa di masing-masing tempat, yang pastinya penguasaan bahasa di masing-masing tempat itu juga akan berbeda. Bahkan sekarang pun bahasa daerah atau bahasa Jawa
yang kalau kita kenal sekarang bahasa Jawa, sekarang sudah mulai banyak pudar, banyak tidak digunakan. Nah, nanti kita akan mati itu. Kita akan bagaimana menganalisis kenapa bahasa itu hilang, kenapa bahasa itu tidak digunakan, kenapa bahasa itu menjadi nomor 2, padahal bahasa tersebut merupakan bahasa pertama, bahasa yang kita alami. Selanjutnya, bagaimana sih memahami hakikat komunikasi dengan bahasa? Kalau kita cermati, kalau kita pengen benar-benar memahami, setiap komunikasi pasti menggunakan bahasa. Jadi keberhasilan komunikasi tergantung dengan bahasa. Yang pertama, bagaimana pemilihan bahasa, bagaimana penggunaan bahasa, dan bagaimana seperti bahasa itu dipahami oleh masing penutur dan lawan tutur. Itu penting. Jadi kalau kita nanti pengen memahami sebenarnya terkait dengan proses komunikasi itu ada sebuah tahapan atau alur yang teman-teman nanti bisa pahami. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan ini apa ini, lem glukol ya. Secara tidak langsung, jika saya menunjukkan barang ini ataukah barang ini, jika ada orang yang sudah mengetahui, memahami, oh itu adalah itu, berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah pengalaman dan informasi bahasa atau informasi. Jadi orang itu akan bisa mendeskripsikan, oh ini adalah staples, ini adalah lem, dengan apa? Satu, dengan pengalaman. Jadi otak itu nanti akan merespon, otak itu akan melihat, otak itu akan mencari informasi terkait dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin deskripsikan. Jadi mata itu melihat, memberikan respect, memberikan sebuah pengalaman, disampaikan kepada otak. Otak akan mencari, oh kira-kira bahasa apa atau deskripsi apa yang sesuai dengan lem. Akhirnya ketemu, menyampaikan kepada mata, terus mata akan mengiyakan, oh iya, saya pernah melihat ini, modelnya seperti ini. Kembali ke otak, akhirnya menginstruksi organ mulut, fonasi, bibir kita, lidah kita untuk mengucapkan berdasarkan instruksi dari otak, berdasarkan pengalaman kebahasaan yang dimiliki. Ada memahami hakikat bahasa dan ragam bahasa. Oke, benar. Jadi yang pastinya dari kompetensi dasar ada kurang lebih 20 ini, teman-teman harus bisa dan memahami mulai dari hakikat ragam bahasa sampai nanti ada slide yang tertutup, ada bagaimana mengaplikasikan materi yang telah kita dapat untuk penelitian sosiolinguistik. Ada bagaimana variasi bahasa, ragam bahasa, dan bagaimana sebenarnya nantinya akan ada pemilihan bahasa. Ada fenomena gegar bahasa, dan yang pastinya teman-teman dari kompetensi dasar ini teman-teman harus menguasai. Teman-teman harus bisa, harus paham, sehingga dari semua materi atau kompetensi dasar ini secara langsung bisa
diterima, bisa jadi pemahaman. Jadi tujuan dari mata kuliah kita terpenuhi. Apa sih sosiolinguistik? Kalau kita ngomongin sosiolinguistik, ya tadi ada sedikit singgungan, ada sedikit pembahasan terkait dengan sosiolinguistik, ya. Jadi menurut Krida Laksana disebutkan bahwa cabang linguistik yang mempelajari hubungan dan saling keterpengaruhan antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Jadi menurut Krida Laksana, sosiolinguistik itu akan mempelajari atau membahas terkait dengan bagaimana sih hubungan bahasa antara bahasa itu sendiri, bahasa itu sendiri dengan perilaku atau individu seseorangnya seperti apa, dan tidak hanya sebatas seseorang, tapi sosiolinguistik juga akan membahas bahasa dalam kelompok masyarakat, kelompok penutur, kelompok komunitas, bahkan nantinya kita juga akan ketemu dengan kelompok kecil yang saling menggunakan bahasa yang berbeda. Kemungkinan suatu ketika kita juga akan menemukan sebuah bahasa di masyarakat yang berbeda dengan komunitas bahasa yang lainnya. Sedangkan menurut Abdur Chair dan Agustin, apa sih prodi sosiolinguistik? Bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa di masyarakat. Ini lebih luas lagi. Bagaimana bahasa itu nanti ada di masyarakat, bahasa itu nanti akan musnah, ya atau tidak, ataukah bahasa itu akan tetap digunakan oleh kelompok masyarakat tersebut. Yang pastinya jika masyarakat atau bahasa itu nanti digunakan tetap oleh komunitas tertentu, yang pastinya juga akan ada bahasa itu. Jika bahasa itu tidak digunakan, ya bahasa itu akan selesai, bahasa itu akan ditinggalkan oleh penggunanya. Selanjutnya, bagaimana sih menurut Ebal? Jadi memandang bahasa itu ada di sistem sosial masyarakat. Bahasa itu ada di sistem sosial masyarakat yang digunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi, berhubungan dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, berkomunikasi dengan masyarakat satu dengan yang lain, dan tidak memudahkan juga akan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain untuk menyampaikan sebuah keinginan kita. Yang terakhir menurut Kutisman, ada nantinya sosiolinguistik juga akan mempelajari apa? Variasi bahasa, fungsi bahasa, serta siapa sih pemakainya. Oke, selanjutnya terkait dengan Wisman, ya, dia mengatakan bahwa tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan sosiolinguistik menurut Wisman. Ya, dia adalah bagaimana sih sebenarnya fungsi-fungsi variasi bahasa, memakai bahasa. Jadi saya tadi sudah menyampaikan bahwa bahasa di masyarakat itu bisa hilang atau bahkan ada muncul bahasa baru yang fungsi untuk apa? Untuk menggantikan bahasa yang lama. Kenapa bahasa itu ada? Kenapa bahasa itu muncul? Karena dianggap lebih bergengsi, lebih memiliki suatu daya yang kuat, terus lebih dirasa bisa menjadi salah satu penghubung komunikasi yang baik. Selanjutnya, kalau kita simpulkan seperti ini, sosiolinguistik itu ada 3 pilar utama.
yang ada dalam sosiolinguistik. Yang pertama ada cabang linguistik, dan bagaimana sih sebenarnya bahwa sebenarnya sosiolinguistik merupakan cabang linguistik yang mengkaji juga bahasa. Terus bagaimana nanti mengkaji dan menelaah, dan yang paling utama bagaimana membahas hubungan bahasa dan masyarakat. Selanjutnya bagaimana sih sebenarnya hubungan bahasa dan masyarakat? Yang pastinya teman-teman perlu kita bahas, saya sampaikan bagaimana sebenarnya struktur sosial dapat mempengaruhi dan menentukan struktur atau perilaku bahasa. Contohnya gini, dalam struktur sosial, kalau kita lihat di sosial masyarakat kita, di sosial masyarakat umum, pasti kita juga akan menemukan berbagai permasalahan bahasa sehubungan satu terkait dengan upgrading usia, terus dua kekuasaan sosial, strata sosial, terus tingkat pendidikan, terus kita juga bisa menemukan terkait dengan ini. Kalau pendidikan nanti terkait dengan upgrading bahasa atau pembaruan bahasa, atau yang bisa disebut seseorang yang mampu atau siap untuk belajar bahasa, yang pastinya dia juga akan menjadi penguasa yang baik. Bisa dikatakan bahwa dia akan mendominasi bahasa, atau bisa dikatakan sebagai juga pembenaran bahasanya, bendahara katanya juga akan banyak. Selanjutnya mengatakan bahasa dan masyarakat, Ronald Watt, struktur atau perilaku bahasa dapat mempengaruhi dan menentukan struktur sosial. Ini ragam bahasa, jadi kalau nanti kita menemukan teori bahasa seksis ya. Selanjutnya ada bahasa dan masyarakat juga saling mempengaruhi dialek. Jadi bahasa bisa terpengaruh oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya, masyarakat juga akan terpengaruh oleh bahasa. Kedua-duanya saling mempengaruhi. Apakah mereka memiliki atau bisa dikatakan memiliki kekuatan yang masing-masing? Iya. Bahkan dari masing-masing itu juga nanti memiliki fungsi dan manfaat dari posisi mereka masing-masing. Masyarakat untuk bahasa fungsinya apa? Untuk menyebarluaskan bahasa di masyarakat. Salah satu fungsinya untuk apa? Untuk berkomunikasi. Yang terakhir, yang keempat, struktur bahasa dan struktur sosial tidak apa ini? Coba bentar. Jadi struktur bahasa dan struktur sosial kalau menurut Chomsky memang saling berhubungan. Maka dari itu, dari kedua faktor tersebut, dari kedua faktor baik bahasa maupun sosial, itu menjadi sebuah komunikasi yang baik, sehingga akan menciptakan sebuah kemenarikan bahasa. Oke, kita lanjut. Masyarakat pada dui bahasa, jadi secara tidak langsung masyarakat di Indonesia sini akan menguasai minimal 2 bahasa atau lebih. Menguasai di sini ya mungkin ada tarafnya, ada tingkatannya. Apakah mereka nanti menjadi bilingualisme? Artinya mereka menguasai bahasa 2 atau lebih, itu sama-sama memiliki kekuatan, sama-sama memiliki fungsi serta tingkatan yang sama ya. Jadi masyarakat di bahasa, memang ini sosial di masyarakat kita banyak sekali yang nantinya terkait dengan penguasaan 2 bahasa. Terus kalau kita ngomong di fenomena sosial di masyarakat ini,
yang pastinya nanti juga akan berkaitan dengan ini ya. Jadi kenapa munculnya dwibahasa, salah satunya dari ini. Selain dari heterogeneitas bahasa, karena memang bahasa itu banyak ya. Jadi apalagi seseorang mau dan mampu untuk belajar bahasa yang lain sehingga menambah bendahara atau kosakata bahasa, saya rasa itu tidak bermasalah. Yang terakhir ada bagaimana nantinya masyarakat atau individu itu dialek itu akan menguasai 2 bahasa atau lebih. Jadi kalau menurut Fishman, jadi pengguna bahasa tergantung satu pada keluarga, yang kedua persahabatan, ada keagamaan, pekerjaan, dan yang paling utama nanti pendidikan. Faktor pendidikan ini nanti merupakan faktor juga yang paling penting. Kenapa? Karena nantinya jika akan membedakan seperti apa sih orang yang berpendidikan atau tidak dalam penguasaan bahasa. Nah, ini penting karena akibatnya pemerolehan bahasa 1 atau B1 secara tidak langsung diperoleh itu berdasarkan tidak sadar atau tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kita melihat menyimak tanpa unsur kesengajaan. Nah, kalau kita nanti membahas terkait dengan B2 yang pastinya ada unsur kesengajaan pembelajaran. Teman-teman mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris yang bukan dari bahasa ibu atau bahasa yang pertama kita pelajari atau kita pahami, itu namanya bahasa kedua, dan itu ada sistem kesengajaan baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di mana-mana tempat. Nah, ini teman-teman untuk menggugah motivasi teman-teman untuk terus belajar. Ada tugas artikel atau tulisan apapun yang berhubungan terkait dengan hubungan bahasa dan masyarakat serta wujudnya masyarakat dwibahasa itu seperti apa, dikerjakan masing-masing, teman kerjakan, terus nanti ketua kelas mengkoordinir, semuanya dijadikan satu dalam bentuk Word ya. Jadinya tugas dari masing-masing mahasiswa ya, silahkan dikerjakan. Nanti kita diskusikan lebih lanjut di grup WhatsApp terkait dengan pertanyaan dan selanjutnya. Oke, terima kasih kawan. Selamat menunggu berbuka puasa. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semuanya, selalu memberikan kita keberkahan. Silahkan mengerjakan, membaca tugas, dikumpulkan 5 hari setelah teman-teman menerima materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu buat teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.